Balik lagi di channel ini. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor seorang bidan yang bertugas malam di sebuah desa terpencil. Langsung saja kita mulai ceritanya. Pada tahun 2014, seorang bidan yang kita sebut saja Kak Heras bekerja di sebuah klinik kecil di kota Temanggung. Lokasinya dekat alun-alun dengan bangunan klinik yang cukup besar dan nyaman di siang hari. Tapi ketika malam tiba, suasananya berubah menjadi mencekam. Saat pertama kali Kak Heras datang, ia sudah merasa ada sesuatu yang aneh. Temannya memperingatkan bahwa banyak mahasiswa yang praktek di sana sering mengalami kejadian aneh. Terutama di kamar nomor 5 yang terletak paling dekat dengan kebun belakang. Suatu malam, sekitar pukul 12, Kak Heras merasa ingin ke toilet. Ketika ia keluar dari kamar mandi, suasana kamar terasa lebih gelap dari biasanya. Saat itu, ia tak sengaja melihat ke arah ventilasi kamar. Yang tadinya tidak ada apa-apa, tiba-tiba muncul dua cahaya seperti mata yang mengawasi dari balik ventilasi. Kaget, Kak Heras langsung membangunkan temannya. Awalnya temannya tidak percaya, tetapi setelah melihat sendiri, keduanya merasa sesuatu yang salah. Mereka hanya bisa berdoa dan berharap sosok itu segera pergi. Keesokan harinya, hal aneh lainnya terjadi. Ketika Kak Heras selesai mandi, air di kamar mandi tak mau mengalir. Setelah dibersihkan, mereka menemukan gumpalan rambut yang sangat banyak. Padahal Kak Heras dan temannya tidak pernah rontok sebanyak itu. Hari demi hari, setiap kali mereka membersihkan kamar mandi, selalu ada gumpalan rambut yang sama. Keanehan ini terus berulang, membuat mereka merasa seolah-olah ada yang sengaja mengganggu. Suatu malam, ketika mereka sedang berkumpul dengan para mahasiswa di ruang tamu, mereka mendengar suara aneh dari ruang bersalin. Seperti ada seseorang yang berlari-lari kecil dan membuka pintu. Tetapi ketika mereka melihat ke pintu kaca, tak ada siapa-siapa. Kak Heras dan teman-temannya merasa semakin takut. Apalagi ketika mereka melihat ada sosok anak kecil yang duduk di atas meja di ruang bersalin, tertawa dan bermain sendiri. Sosok ini tampak senang menggoda mereka. Namun puncak dari kengeringan ini terjadi ketika Kak Heras melihat sesuatu yang benar-benar tak bisa dilupakan. Ketika sedang berjaga di kamar, ia melihat sepasang kaki raksasa yang melayang di udara seolah menembus atap klinik. Kak Heras merasa sangat merinding. Kaki itu begitu besar, seolah-olah milik makhluk yang tingginya mencapai langit-langit klinik. Ia hanya bisa diam, terkejut dan berdoa agar sosok itu pergi. Selama 2 minggu bekerja di klinik itu, Kak Heras dan teman-temannya mengalami serangkaian kejadian aneh. Mulai dari suara-suara, penampakan sosok anak kecil, hingga kaki raksasa yang misterius. Meskipun klinik itu sekarang sudah tidak digunakan untuk bersalin, kenangan horor itu masih membekas di benak mereka. Apakah kamu berani bekerja malam di tempat seperti ini? Atau mungkin kamu pernah mengalami kejadian serupa? Tulis pengalaman horormu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita horor seram lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.